Halo teman-teman, namaku Ardian Junianto. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai globalisasi di bidang keamanan, kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi dari keamanan itu sendiri. Jadi, seorang ahli di bidang keamanan yang bernama Barry Busan dan Hansen, mereka mendefinisikan keamanan sebagai suatu bentuk upaya untuk mengamankan sesuatu, apakah itu negara, individu, kelompok etnik, lingkungan hidup, ataupun bahkan keberlangsungan planet bumi itu sendiri. Kemudian, Barry Busan membagi keamanan ke dalam 5 bidang ataupun 5 sektor, yaitu militer, ekonomi, politik, lingkungan, dan juga sosial. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keamanan didefinisikan sebagai suatu situasi yang terlindungi, adanya perasaan aman, dan ketiadaan perasaan keraguan-raguan. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa keamanan itu merupakan suatu situasi ketiadaan ancaman yang kita rasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik itu dari nilai ataupun hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, dengan adanya globalisasi, tentu akan mempengaruhi terhadap berbagai bidang, salah satunya terhadap bidang keamanan. Globalisasi telah mengaburkan ataupun meniadakan batasan-batasan yang menjadi pembeda ancaman yang datangnya dari luar ataupun ancaman yang datangnya dari dalam. Globalisasi di bidang keamanan telah mempengaruhi ataupun merubah nature of terrorism menjadi lebih kompleks dan lebih rumit. Jadi, dengan adanya globalisasi, ancaman yang dulunya ditimbulkan dari peperangan antar negara di dunia kemudian berubah menjadi persaingan inovasi teknologi militer oleh berbagai negara di dunia. Nah, dengan adanya persaingan pengembangan teknologi militer ini tentu akan mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, dan juga strategi militer suatu negara, teman-teman. Nah, pasti kalian mau tahu kan bentuk-bentuk ancaman keamanan. Jadi, globalisasi tidak mengubah fokus utama keamanan suatu negara, melainkan menambahkan dan memunculkan ancaman baru terkait dengan keamanan suatu negara, yang mana meliputi bidang lingkungan, bidang ketahanan pangan, bidang kesehatan, dan lainnya. Kemudian ada juga isu-isu lainnya yang memberikan ancaman baru bagi suatu negara, yaitu terorisme, kejahatan terorganisir, kemiskinan massal, konflik etnis, perdagangan narkoba, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, dan terakhir itu ada penurunan kualitas lingkungan. Kemudian itu ada krisis ekonomi dan krisis sosial global, yang mana menjadi isu yang penting bagi negara untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negerinya. Karena kedua isu tersebut hampir menyerang berbagai tingkatan negara di dunia. Ancaman berupa peperangan antar negara sekarang telah berubah menjadi persaingan pengaruh politik dan pembuatan berbagai macam senjata militer. Ancaman yang dulunya timbul dari peperangan antar negara berubah menjadi persaingan inovasi teknologi persenjataan oleh berbagai kekuatan negara utama di dunia. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan mengenai bentuk-bentuk ancaman keamanan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Selanjutnya, pembahasan kali ini terkait faktor pendorong terjadinya globalisasi keamanan. Faktor penyebab globalisasi dipengaruhi oleh berbagai perkembangan yang terjadi di suatu negara. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Berikut beberapa faktor pendorong terjadinya globalisasi keamanan. 1. Kemajuan dalam bidang pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Faktor utama penyebab terjadinya globalisasi adalah perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya teknologi merubah hidup ke arah digital dan menyebabkan terjadinya globalisasi. Dalam dunia militer, kecanggihan teknologi semakin meningkat dengan adanya produksi kendaraan militer baik darat, laut, dan udara. Kemudian produksi persenjataan, armor, robot militer, maupun yang lainnya. Kemudian, dari segi komunikasi, banyak isu-isu keamanan yang dapat diketahui oleh masyarakat dunia, sehingga dapat memberikan berita terbaru terkait ancaman apa saja yang dihadapi seluruh dunia. Kedua, meningkatnya peran lembaga-lembaga internasional.
Peran lembaga internasional yang meningkat jadi salah satu indikator globalisasi. Adanya isu ancaman keamanan dari berbagai aspek membuat bertambahnya lembaga internasional untuk membantu dalam menangani isu ancaman tersebut, seperti krisis pangan yang dapat dibantu oleh Food Agriculture Organization atau FAO, terkait kesehatan yaitu World Health Organization atau WHO, kerja anak yaitu International Labour Organization atau ILO, dan masih banyak isu ancaman yang dibantu oleh lembaga internasional untuk bersama-sama membahas masalah ancaman bagi negara maupun internasional. Yang ketiga, kerjasama atau hubungan antar negara. Salah satu faktor yang terbilang tidak kalah pentingnya yang membuat terjadinya globalisasi ialah kerjasama atau hubungan antar negara yang satu dengan negara lainnya. Negara mulai melakukan kerjasama dengan organisasi internasional maupun negara lain untuk melindungi atau meningkatkan kestabilitasan keamanan negaranya dan juga menyelesaikan ancaman-ancaman yang ada di negara tersebut. Halo teman-teman, saya Septini Mani. Saya ingin menjelaskan mengenai respon masyarakat global terhadap globalisasi keamanan. Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi keamanan ini memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. Salah satu dampak positifnya yaitu dengan terjadinya globalisasi pada bidang ini mempermudah satu negara dengan negara lain untuk menjalin kerjasama dalam bidang keamanan. Dalam hal ini, respon masyarakat global sangat baik. Banyak negara telah menjalin kerjasama dengan negara lain pada bidang keamanan, baik bilateral maupun multilateral. Seperti contoh, kerjasama Indonesia dengan Australia dalam bidang keamanan yang diwujudkan dalam operasi kemanusiaan dan berbagai pelatihan dan kerjasama untuk memberantas kejahatan lintas batas. Teknologi yang semakin maju dan dapat melewati batas negara seperti yang kita rasakan saat ini mempermudah kelompok penjahat internasional beroperasi. Ini adalah salah satu dampak negatif dari globalisasi keamanan. Dalam hal ini, masyarakat global menjalin kerjasama dengan negara lain berupaya untuk memerangi kelompok penjahat yang dapat membuat keamanan dunia tidak stabil. Contohnya yaitu Turki dan Iran. Turki dan Iran meningkatkan kerjasamanya untuk memerangi terorisme. Dan hal ini, kerjasama ini tidak hanya beroperasi pada Turki dan Iran saja, namun juga pada seluruh wilayah yang ada di Timur Tengah. Dari dulu hingga saat ini, keamanan merupakan kepentingan vital bagi setiap negara, apalagi setelah terjadinya globalisasi keamanan yang memudahkan pembuatan sistem persenjataan dengan teknologi yang semakin maju, membuat masyarakat global berlomba-lomba untuk meningkatkan keamanan negaranya. Hal ini sering kita sebut dengan security dilemma. Security dilemma menciptakan persaingan antar negara dalam upaya meningkatkan keamanan masing-masing negara. Setiap negara tentu tidak ingin disaingi dengan negara lain, maka suatu negara rela mengeluarkan dana yang sangat besar demi kepentingan pertahanan dan keamanannya. Security dilemma membuat masing-masing negara merasa terancam keberadaannya karena peningkatan kekuatan militer dari negara lain. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Pasca Perang Dingin, diskursus tentang dilema keamanan berfokus pada dinamika kekuatan dan interaksi antara dua negara dengan kekuatan militer yang setara, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet terperangkap dalam cengkraman siklus permusuhan. Adanya rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap pihak lain dikarenakan adanya terdapat suatu perbedaan interpretasi motif dan ancaman. Masing-masing negara membenarkan kebijakan militer berdasarkan persepsi ancaman dari kekuatan militer negara lain. Dalam Regional Security Complex Theory, Barry Busan dan juga Weaver mengidentifikasi 4 aspek penyebab terbentuknya kompleksitas keamanan kawasan, yaitu kedekatan geografis, anarkisme kawasan, polaritas kekuatan, dan konstruksi sosial, persahabatan atau amity, dan permusuhan atau enmity. Dilema keamanan di kawasan Asia Timur bersumber pada adanya rasa takut dan persepsi ancaman akibat peningkatan kekuatan dan kapabilitas militer negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur, maupun kondisi eksternal berupa setting lingkungan internasional. Korea Utara, Korea Selatan, Jepang melakukan peningkatan kekuatan militer yang didukung pula oleh pola hubungan persahabatan dan permusuhan antara Amerika Serikat dan Cina, serta adanya bayang-bayang pengaruh Perang Dingin dari Uni Soviet.
Krisis nuklir di Semenanjung Korea yang terjadi di akhir tahun 2002 cukup banyak menyita perhatian dunia internasional. Krisis ini menjadi semakin rumit ketika kedua belah pihak Amerika Serikat dan Korea Utara mulai menunjukkan arogansinya dan menciptakan perang pernyataan yang membuat situasi semakin memanas. Korea Utara mengambil langkah-langkah yang tergolong berani dan melawan arus seperti pada bulan Oktober 2002 mengambil langkah untuk pengusiran inspektur PBB dan menarik diri dari Nuclear Non-Proliferation Treaty. Uji coba nuklir Korea Utara pada 9 Oktober 2006 lalu membongkar kembali ingatan dunia internasional akan uji coba nuklir yang dilakukan oleh negara-negara pemilik senjata nuklir sebelumnya. Reaksi keras, ketakutan, dan kekhawatiran akan dampak uji coba nuklir ini mengundang beragam pihak melakukan reaksi yang berbeda terhadap Korea Utara. Reaksi paling keras muncul dari kelompok 6 negara yang selama ini telah melakukan diplomasi multilateral Six Party Talks untuk menggagalkan ambisi nuklir Korea Utara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Bahkan reaksi keras ini diwujudkan dalam bentuk resolusi PBB 1718 tanggal 14 Oktober 2006 yang secara garis besar berisi tentang larangan uji coba nuklir bagi Korea Utara. Selanjutnya, pernyataan Korea Utara tentang senjata nuklir dan penolakan mereka untuk mengikuti pertemuan G6 itu kembali meningkatkan ketegangan dan secara tidak langsung menjadi penghalang untuk terciptanya stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea. Sebagai negara yang tidak berada dalam posisi yang menguntungkan, tidaklah heran bahwa Korea Utara bersikeras untuk mempertahankan program pengembangan senjata nuklirnya. Menurut Yong Sung Song mengungkapkan bahwa secara garis besar alasan Korea Utara untuk tetap mempertahankan program pengembangan senjata nuklir adalah 1. Melindungi ekstensi komunisme sebagai satu-satunya ideologi negara. 2. Balance of power terhadap kekuatan politik dan militer Amerika Serikat di Korea Selatan dan Jepang. 3. Sebagai kartu nuklir dalam negosiasi dengan negara lain. 4. Memperoleh pengakuan dan perhatian dari dunia internasional dan untuk dapat membina hubungan dengan Amerika Serikat. Posisi Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam menghadapi masalah isu nuklir Korea Utara ini sangatlah jelas. Bila Korea Utara berhasil menjadi kekuatan nuklir baru, hal ini akan mengancam eksistensi Korea Selatan dan bukan tidak mungkin Korea Utara akan kembali menyerang Korea Selatan seperti yang dilakukannya pada tahun 1950. Sementara itu, Amerika Serikat khawatir perkembangan program nuklir Korea Utara akan mengancam kepentingan Amerika Serikat di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timur. Dengan munculnya Korea Utara sebagai negara yang memiliki senjata nuklir di Asia Timur selain Cina, telah membuat negara-negara di kawasannya, khususnya Asia Timur, khawatir, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perlombaan senjata di kawasan Asia Timur karena setiap negara tidak ingin berada di bawah ancaman dan situasi seperti ini memberikan pengaruh. Korea Utara dengan pengembangan senjata nuklirnya telah membawa ketegangan yang syarat dengan perlombaan senjata di kawasan Asia Timur, khususnya di Semenanjung Korea yang dipengaruhi oleh pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Perlombaan senjata di kawasan Asia Timur akan terjadi apabila Korea Utara tidak menghentikan program nuklirnya. Hubungan yang kurang baik antara Korea Utara, Jepang dan Korea Selatan menjadikan nuklir Korea Utara menjadi ancaman yang sangat serius karena rudal nuklir Korea Utara mampu mencapai wilayah Korea Selatan dan Jepang. Kondisi seperti ini membuktikan kemungkinan terjadinya perlombaan senjata yang sangat besar. Dengan semakin meningkatnya kemampuan senjata yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan tersebut yang diakibatkan oleh perlombaan senjata, maka kawasan tersebut lambat laun akan berada lebih tidak stabil. Cina sendiri memodernisasi rudal dan nuklirnya, diikuti oleh Taiwan dengan mengambil tindakan yang sama memodernisasi kekuatan militernya, dan juga Jepang yang melaksanakan program TMD bersama Amerika Serikat untuk menangkal rudal balistik, serta Korea Selatan yang membangun pertahanannya karena sedang berada dalam situasi konflik dengan Korea Utara. Dari situasi ini terlihat bahwa perdamaian di Asia Timur sangat terancam.
bukan hanya dari kemungkinan perang antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dapat melibatkan lebih dari dua negara, tetapi juga ketegangan yang terjadi antara Cina dan Taiwan di Selat Taiwan semakin mempertegang kondisi keamanan di Asia Timur. Situasi seperti ini menggambarkan bahwa perlombaan senjata di Asia Timur semakin tidak terkendali apabila konflik di Asia Timur tidak mencapai penyelesaian. Negara-negara di Asia Timur dan Asia Barat menekan Korea Utara untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya dan kembali pada dialog 6 negara, karena dapat memberikan pengaruh timbulnya ketegangan dengan negara-negara di sekitar kawasan dan perlombaan senjata di antara negara-negara Asia Timur. Apabila tekanan-tekanan terus berlanjut ke arah ketegangan dan perlombaan senjata terus meningkat, maka hal ini tidak menutup kemungkinan akan memberikan pandangan bahwa keamanan di Asia Timur akan terganggu. Melihat kondisi Korea Utara, sulit untuk menyatakan bahwa perimbangan kekuatan di Asia Timur akan berubah. Walaupun dengan kepemilikan senjata nuklir, kapabilitas militer Korea Utara dapat meningkat, kondisi perekonomiannya yang buruk menghambat Korea Utara untuk menjadi kekuatan regional di Asia Timur. Upaya penyelesaian masalah nuklir Korea Utara masih mengupayakan diplomasi sebagai jalan pertama yang paling efektif, seperti yang dijalankan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur dengan mengadakan perundingan 6 negara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Tetapi dalam situasi sekarang ini, Korea Utara menolak untuk melakukan perundingan 6 negara tersebut dengan alasan utamanya adalah Amerika menjalankan kebijakan memusuhi Pyongyang. Sejak saat itu, upaya apapun menuju perundingan selalu menemui jalan buntu. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, negara-negara dituntut untuk lebih aktif dalam menjaga keamanan negaranya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka menjaga keamanan negaranya adalah dengan melakukan penguatan di bidang keamanan, seperti dengan mengembangkan persenjataan militernya. Dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, maka akan semakin memudahkan suatu negara dalam mengembangkan persenjataan militernya. Namun, tentu saja hal ini akan menimbulkan ancaman bagi negara-negara lain. Misalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam studi kasus, dikatakan bahwa upaya Korea Utara dalam mengembangkan senjata berbasis nuklir miliknya membuat negara-negara di kawasan Asia Timur menghadapi ancaman keamanan yang sangat serius. Adanya globalisasi dalam bidang keamanan mengakibatkan terjadinya suatu perubahan. Ancaman yang dulunya berupa peperangan antar negara, kini telah berubah menjadi persaingan pembuatan dan pengembangan senjata militer. Ancaman yang dulunya berasal dari peperangan antar negara, kini telah berubah menjadi persaingan inovasi teknologi persenjataan oleh negara-negara di dunia. Selain itu, globalisasi dalam bidang keamanan menimbulkan suatu ancaman baru di luar bidang militer, seperti ancaman dalam bidang ekonomi, ancaman dalam lingkungan, bahkan ancaman terhadap keamanan masyarakat dalam suatu negara. Misalnya seperti ancaman penyakit, ancaman kejahatan, termasuk juga ancaman terhadap penurunan kualitas kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Jadi, kesimpulannya adalah adanya globalisasi dalam bidang keamanan mendorong terjadinya suatu ancaman baru terhadap keamanan suatu negara. Ancaman keamanan ini tidak hanya berada dalam bidang militer, tetapi juga meliputi bidang-bidang yang lainnya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Namun,
Adanya globalisasi dalam bidang keamanan ini tidak mengakibatkan kekuatan militer suatu negara menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan kekuatan militer masih sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan suatu negara yang menjadi kunci utama bagi kedaulatan suatu negara.